Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di kelas Computer Science di pertemuan ketiga ini. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar materi lanjutan dari pertemuan kedua kemarin, yaitu tentang pengelolaan data dan sistem operasi. Nah, diskusi kita hari ini tentang, 2 subbab ya. Yang pertama adalah tentang pengolahan data dan yang kedua adalah tentang sistem operasi. Nah, di pengelolaan data itu sendiri kita akan belajar tentang fungsi dari pengelolaan data, terus jenis output dari pengelolaan data itu apa aja. Terus ada dasar pengelolaan data, kenapa sih data itu harus diolah gitu. Terus ada bentuknya data setelah diolah itu seperti apa, terus ada metode pengelolaannya, ada jenis pengelolaannya dan aplikasi pengelolaan data itu sendiri. Nah, untuk, bab yang sistem operasi itu ada sejarah sistem operasi, ada fungsi dari sistem operasi itu sendiri, terus ada komponennya, ada jenis-jenisnya dan juga cara kerja sistem operasi. Oke, seperti biasa saya akan menerangkan, terkait materi itu menggunakan PPT dan saya juga sudah upload, modul pembelajaran. Jadi teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di modul pembelajaran yang sudah saya upload di e-learning. Nah, untuk, apa namanya, pembelajaran hari ini teman-teman mengakses video ini di YouTube dan linknya sudah saya taruh di e-learning. Nah, untuk yang pertama itu terkait dengan pengelolaan data ya. Fungsi pengelolaan data itu yang pertama adalah untuk data cleaning. Nah, data cleaning ini apa sih Bu sebenarnya gitu ya. Jadi data cleaning ini adalah kita tuh kan punya data mentah gitu ya. Semua data ibaratnya tuh masuk gitu. Dan data cleaning ini adalah cara salah satu pengelolaan data itu memfilter data yang sebenarnya kita perlu atau tidak seperti itu. Jadi kita cleaning nih gitu. Misalnya ada redundansi data atau datanya itu double. Nah, itu adalah, salah satu data cleaning-nya otomatis yang satunya itu akan, meminta kita untuk menghapus yang data yang double seperti itu. Terus yang kedua memudahkan untuk mencari informasi yang relevan. Jadi dari data cleaning itu tadi kita akan, mensortir tuh kan ya, memfilter data apa saja yang kita butuhkan atau tidak. Terus, kita dengan data yang sudah bagus atau data cleaning sesuai dengan yang kita butuhkan, kita akan dapat, mengelola data dan menghasilkan informasi yang relevan untuk kita. Selain itu dampaknya adalah setelah, melakukan pengelolaan data adalah penghematan biaya karena kita nggak perlu capek-capek lagi gitu ya, menyingkirkan data-data, yang tidak perlu, dan kita langsung mendapatkan informasi yang relevan, otomatis kan lebih cepat dan lebih menghemat biaya di situ kan ya. Terus yang selanjutnya itu ada memudahkan untuk memodifikasi dan mengedit data yang sudah yang akan diproses. Jadi data yang akan diproses itu bisa kita edit atau modifikasi sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, terus, selanjutnya ada data mining. Data mining ini apa? Jadi data mining ini adalah pengelompokan data. Jadi, data itu dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, apa namanya, kita, perlu data penjualan di tahun-tahun kabisat gitu ya, karena, itu kan ada selisih hari kan di tahun kabisat itu. Nah, kita bisa menggunakan data mining. Otomatis kita akan men-sort atau memfilter sesuai dengan tahun kabisatnya. Nah, nanti, kita bisa lihat tuh misalnya data di tahun kabisat penjualannya dengan di tahun yang biasa itu, selisihnya bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Seperti itu. Terus selanjutnya dari fungsi itu, kita tadi ya di cleaning itu juga dapat, menghapus dokumen atau data-data yang memiliki duplikat gitu. Jadi kita akan tahu gitu, oh ternyata data ini tuh redundant atau dalam artian double datanya, seperti itu. Nah kita akan lebih gampang untuk mengetahui data-data yang duplikat. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis file yang akan menjadi output dari sebuah data yang misalnya data tersebut itu, mengalami pengolahan gitu. Jadi yang pertama ini ada jenisnya plain text gitu ya. Plain text ini adalah, data dengan tipe seperti ini bisa diekspor atau sebagai file di Notepad atau WordPad gitu ya. Jadi, biasanya data-data seperti ini tuh akan digunakan lagi sebagai sumber data di aplikasi yang lain gitu. Misalnya kita menjadi, masukan gitu ya, misalnya masukannya itu melalui Excel, terus kita bisa ekspor atau, mengubahnya ke file yang dalam bentuk plain text. Nah,
dari file plain text ini sendiri nanti bisa jadi sumber data di aplikasi yang lain gitu. Misalnya di aplikasi A ini tidak bisa mengolah data secara Excel gitu ya, tapi data kita tuh di Excel. Jadi kita, apa namanya, ubah dulu atau proses dulu datanya itu menjadi plain text, lalu baru diakses di aplikasi si A ini tadi. Nah, yang kedua ada data itu berupa tabel. Biasanya setelah diolah misalnya itu, sebuah informasi gitu ya, datanya itu apa namanya, berbentuk tabel. Nah, biasanya data tabel itu kan sangat, identik gitu ya dengan yang numerik gitu ya. Biasanya tabel-tabel itu kan berisi nomor gitu atau menunjukkan, apa namanya itu, menunjukkan sebuah, kuantitas gitu ya. Jadi misalnya kayak, penjualan itu kan pasti ada nomornya gitu kan, berapa sih banyaknya itu kan identik dengan numerik gitu. Terus yang ketiga ini masih berkaitan dengan tabel yaitu dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik ini adalah opsi untuk mendapatkan output dalam bentuk grafik sangat mudah dan sekarang itu membentuk fitur yang standar di sebagian besar perangkat lunak. Jadi kalau misalnya kita butuh data penjualan selama tahun 2020 dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, itu kalau misalnya datanya berupa grafik, kita akan tahu naik turunnya si penjualan ini. Jadi akan lebih gampang untuk membaca data yang telah diproses. Terus selanjutnya tuh ada yang berbentuk vektor gitu ya. Jadi filenya, outputnya itu berbentuk vektor gitu. Nah, ini ketika berhadapan dengan data yang spasial. Spasial ini, datanya itu berbentuk, apa ya, sebuah area gitu. Jadi biasanya data yang berupa vektor ini tuh 3D atau bahkan 4D biasanya ya dia itu bentuknya. Salah satu contohnya adalah Maps atau peta atau Google Maps itu kan punya tuh beberapa, ini ya, tampilan gitu ya. Tampilannya kita bisa 2D atau yang biasa aja, cuman denah aja, atau kita juga bisa memilih yang 3D maupun 4D yang benar-benar kita kayak bisa lihat langsung jalannya gitu ya, misalnya kalau di peta itu. Nah, itu adalah salah satu jenis output, file yang berupa vektor atau juga bisa format lain gitu ya. Format lain ini adalah, file khusus, perangkat lunak yang dapat digunakan atau diproses oleh aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi misalnya gini, di aplikasi A ini butuhnya itu file dengan, apa namanya, bentuknya dia itu harus Word. Berarti aplikasi yang sejenis akan membutuhkan Word atau, aplikasi B ini harus dengan, bentuknya tuh Excel kayak gitu. Nah, itu kan, format-format lain yang sebenarnya banyak banget format-format ini, tapi hanya bisa digunakan di aplikasi-aplikasi tertentu, seperti itu. Jadi kenapa dinamakan format lain, karena, file yang digunakan dan aplikasi yang digunakan itu adalah, spesial gitu. Jadi cocoknya itu ya cuman sama file sumbernya itu ya si A itu harus dengan, apa, aplikasi A, si B itu juga dengan harus aplikasi B, seperti itu. Jadi memang sudah diformat khusus. Nah, terus selanjutnya ada dasar pengelolaan data. Nah, dasar-dasar pengelolaan data ini, apa namanya, dia itu ada 6 tahapan ya. Jadi yang pertama itu adalah data collection gitu. Dasar pengelolaan data, data itu harus dikumpulkan dulu. Kalau nggak ada data yang dikumpulkan, otomatis gimana cara mau memproses datanya gitu. Karena datanya aja nggak ada gitu. Jadi kita harus, mengoleksi atau mengumpulkan datanya dulu. Nah, yang kedua ada storage of data, yaitu data yang disimpan. Biasanya kan setelah kita dapat data, kita akan menginputkan ke, komputernya kita gitu ya, biasanya. Terus ada sortir data. Nah, sortir data ini adalah mulai, pengelolaan data itu sendiri. Jadi mensortir apa saja yang kita butuhkan atau tidak datanya. Terus yang keempat ada processing data. Nah, processing data ini adalah setelah disortir, oh berarti bahan mentahnya data yang kita perlukan ini sudah ada. Nah, itu akan diproses tuh, mulai diproses. Nanti yang misalnya dibutuhkan untuk informasi A, itu data apa saja, informasi B, itu data apa aja. Seperti yang saya, sering terangkan ya, misalnya data jumlah penduduk gitu kan. Nah, orang-orang di transportasi itu butuhnya siapa saja sih yang, misalnya data penduduk di, sebuah kota A itu 1.000 orang. Nah, orang-orang transportasi itu cuman butuh siapa aja yang biasanya menggunakan alat transportasi gitu. Misalnya orang di B itu yang bergerak di bidang tekstil. Nah, itu tuh mereka tuh siapa aja yang beli tekstil seperti itu. Jadi kan, mereka tuh punya, apa namanya, kecenderungan data atau memiliki
kebutuhan masing-masing sesuai dengan apa yang dia, apa namanya, mau kelola informasi itu, gitu. Terus, yang kelima ada data analisis. Nah, data analisis ini adalah, hasil dari proses tadi. Dari proses tadi itu misalnya data ini kalau bisa dianalisis, kesimpulannya tuh apa sih, gitu kan. Kesimpulannya data ini, misalnya dari 1.000 orang ini ternyata ada 500, 500 itu rentang umurnya sekitar 20 sampai 30. Terus yang 250 ini ada yang rentang umurnya, misalnya manula gitu ya, 50 sampai, 60 seperti itu. Nah, analisisnya tuh hasilnya seperti itu. Nah, lalu setelah dianalisis data ini bisa dipresentasikan dan disimpulkan. Oh, berarti di kota A ini memiliki sekian ribu orang dengan, rincian seperti ini, misalnya pekerjaannya ataukah, apa namanya, umurnya, ataukah pengguna misalnya pengguna smartphone gitu, atau misalnya pengguna, apa namanya, alat transportasi jenisnya gitu. Nah, nanti bisa dipresentasikan dan juga disimpulkan. Nah, selanjutnya ada, metode pengelolaan data. Nah, metode pengelolaan data ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah manual proses, yaitu metodenya itu secara manual, tidak menggunakan mesin atau alat atau perangkat elektronik. Jadi kalau misalnya kita ngehitung, ya tanpa kalkulator, tanpa dimasukkan ke Excel, seperti itu. Nah, yang kedua ada mekanik processing, yaitu dilakukan menggunakan, perangkat mekanis atau perangkat elektronik yang sangat sederhana. Nah, ini mulai pakai kalkulator gitu ya, atau mesin ketik gitu kan. Nah, yang ketiga ini adalah yang era sekarang gitu ya, electronic processing. Ini adalah teknik modern untuk memproses data dan pemrosesan data elektronik ini adalah metode tercepat dan terbaik untuk saat ini yang tersedia dengan kehandalan dan akurasi yang tinggi. Nah, apa Bu bedanya kalkulator di mesin sama yang elektronik ini? Kalau kita misalnya pakai kalkulator yang di mesin processing, otomatis kita akan, nulis sendiri gitu ya, misalnya 2 ditambah 2 sama dengan 4, terus kita, 2 ditambah 2, terus kita pencet tuh tombolnya kalkulator 2 ditambah 2, oh 4 kita tulis lagi di kertas kita, misalnya seperti itu. Nah, kalau di elektronik ini kan tidak, kita memasukkan misalnya di Excel tuh kan, di Excel itu 2 ditambah 2 aja bisa langsung sama dengan 4 keluar di situ. Jadi kita tanpa, kita nulis lagi di kertas gitu. Jadi semuanya sudah diproses di Excel-nya. Nah, itulah perbedaan dari si mekanik dan juga elektronik. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pengelolaan data. Nah, jenis-jenis pengelolaan data ini ada 5 tahapan gitu ya. Jadi ini tuh lebih ke apa namanya, bagaimana dia itu dikelola atau sifatnya gitu ya, atau cara mengelolanya atau urutannya, gampangnya tuh urutannya mungkin ya, penamaannya itu. Jadi kalau di batch processing biasanya misalnya kita punya 1.000 data, batch itu kan artinya dikumpulkan gitu kan, dikumpulkan berdasarkan, dibagi berapa sih jadi berapa, misalnya kita punya 1.000 data itu dibagi atas 5 batch gitu. Jadi misalnya data pertama sampai data ke 200 itu akan diproses duluan di batch 1 gitu. Nanti setelah itu selesai batch 2 mulai 201 sampai ke 400. Nah, itu seterusnya. Nah, pengelolaan data salah satunya itu caranya adalah seperti itu. Lalu yang kedua ada real time process. Real time process ini contohnya adalah seperti kalau kita, eee, Zoom gitu ya, Zoom bareng-bareng online ini, langsung real time itu jadi saat saya mengucapkan, salam, teman-teman tuh langsung bisa mendengarkan suara saya, itu namanya real time. Nah, bedanya sama online ini apa, Bu? Gitu. Nah, kalau online, online processing ini adalah contohnya seperti di, e-learning. Jadi saya mengupload, teman-teman baru bisa mendownload. Nah, jadi kan nunggu saya dulu tuh selesai untuk, apa namanya, selesai saya mengupload baru teman-teman bisa mendownload. Sementara kalau real time begitu saya bilang A, teman-teman langsung bisa mendengarkan dan bisa langsung membalas tanpa harus menunggu saya selesai untuk ngomong, 1 kata atau 1 kalimat, seperti itu. Jadi itu real time itu yang lebih cepat daripada online ya. Nah, lalu yang keempat ada, multiprocessoring. Nah, multiprocessoring ini biasanya, kalau di batch tadi itu kan, antriannya ke belakang. Nah, kalau multiprocessoring itu antriannya tuh ke samping gitu. Jadi, kalau misalnya itu di apa namanya, dibagi atas 5 batch gitu ya, 5 multi gitu ya, kita sebutnya biar beda dengan batch 5 multi. Nah, misalnya satu multi ini berisi 1 sampai 200, yang kedua
multi kedua 201 sampai 400. Nah, otomatis yang satu ini akan diproses barengan dengan angka atau data yang di 201 dan, di 401. Nah, itu secara barengan tuh, yang depan tuh bakalan diproses secara berbarengan, tapi mereka itu sebenarnya beda multi, kayak gitu. Nah, kalau untuk time sharing ini hampir, mirip ya sama yang namanya, apa itu. Oke, untuk time sharing ini adalah, kan tadi kalau untuk yang batch, ataupun multiple processing itu adalah mereka itu, mengakses satu aplikasi yang sama gitu ya. Tapi kalau untuk time sharing ini misalnya nih ya, ada, satu prosesor itu bisa, digunakan oleh 5 aplikasi dengan 5 user, kayak gitu ya contohnya. Jadi mereka itu men-sharing, dalam satu waktu si prosesor ini harus memproses 5 aplikasi yang sedang dijalankan oleh 5 user, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya batch processing tadi, itu adalah batch processing dan multiprosesor yang tadi saya contohkan itu adalah satu aplikasi yang digunakan oleh satu user gitu. Jadi cara memprosesnya itu seperti itu. Ini adalah jenis-jenis cara memproses, pengelolaan data. Nah, selanjutnya ini ada alat dan aplikasi pengelolaan data. Mungkin, teman-teman pasti udah familiar ya sama beberapa, contoh alat yang akan saya, contohkan di sini gitu. Tapi, di sini saya akan menerangkan mereka itu termasuk klasifikasinya itu masuk di mana gitu. Nah, yang pertama itu ada alat survei. Nah, teman-teman mungkin sering tuh kalau misalnya kita masuk ke website tuh ada SurveyMonkey ya. Jadi, SurveyMonkey ini adalah salah satu alat survei, yaitu, mereka tuh yang lebih kayak mengambil kuesioner gitu kan ya secara online gitu. Nah, untuk alat survei ini sendiri didefinisikan sebagai sebuah perangkat lunak yang membantu dalam mengatur survei yang diuraikan dengan mudah untuk membantu mengumpulkan konten yang relevan dari orang yang tepat gitu kan. Kadang, SurveyMonkey ini kan, Eee, misalnya kita tuh sering gitu kan belanja online gitu, misalnya pakai Shopee gitu salah satu contohnya. Terus otomatis tiba-tiba ada SurveyMonkey yang tentang Shopee gitu. Nah, itu kan relevan gitu karena kita memang sering mengakses, website atau mengakses aplikasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada alat statistik. Salah satu contohnya adalah SAS, yaitu sistem analis statistik. Yaitu adalah alat perhitungan statistik yang membantu dalam merencanakan grafik dan grafik besar yang membantu kita mempelajari pola tertentu yang relevan dengan, melakukan perbandingan yang efektif dan menarik kesimpulan yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya, alat untuk mengolahnya ini misalnya, kita pakai sebuah aplikasi yang basic-nya itu bisa untuk, apa ya, kayak pengelolaan data yang, oh misalnya nih, per penjualan dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember gitu ya. Ternyata dalam beberapa tahun mulai tahun 2000 misalnya 2015 sampai 2020 gitu kan, itu, mereka itu selalu naik penjualannya itu di bulan-bulan Januari, Februari gitu, kayak kayak misalnya awal tahun gitu atau akhir tahun. Oh, berarti kita akan menjual lebih banyak atau memproduksi lebih banyak barang di, waktu-waktu itu gitu. Jadi itu akan membantu kita menganalisis dengan tepat. Nah, yang ketiga ada alat perhitungan atau analisis. Nah, ini biasanya Excel atau kalkulator yang ini, membantu kita menerapkan formula yang relevan untuk memproses data. Kan biasanya datanya banyak banget tuh. Kalau misalnya kita nambah, angka gitu aja kan tuh bisa tinggal tarik kursornya itu ke bawah gitu kan, itu akan lebih cepat gitu membantu kita dalam menghitung gitu kan. Nah, terus yang terakhir ada, database management system atau DBMS ini biasanya dibilangnya. Nah, itu salah satu contoh yang gampang itu adalah Microsoft Access atau, Apache. Apache ini juga salah satu database, seperti yang saya terangkan kemarin, ini database biasanya digunakan untuk programmer-programmer kayak gitu. Jadi yang aplikasi yang lebih besar gitu biasanya pakai, Apache ini gitu. Jadi ini adalah alat yang membantu kita mengelola sejumlah data yang besar, karena kita sampai butuh database, biasanya itu, datanya lumayan besar gitu kan, yang dia itu harus, apa namanya, diolah dengan sebuah aplikasi, karena kalau misalnya manual, kita akan lebih kewalahan atau karena ini sih cenderung datanya terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya diolah secara manual ataupun pakai Excel gitu, akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi membutuhkan sebuah database management system dan sebuah aplikasi.
Nah, ini terkait tentang, sistem operasi ya. Nah, sistem operasi ini adalah sebuah perangkat lunak gitu ya, yang sudah saya terangkan, yang jadi nyawa gitu, sebuah, apa namanya, alat elektronik gitu ya. Salah satu contohnya kan, di laptop ataupun di HP itu pasti ada sistem operasinya gitu. Nah, di sini, didefinisikan bahwa sebuah sistem operasi perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya dari software, hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan penggunanya atau user-nya atau brandware-nya. Nah, sejarah sistem operasi itu ada generasi pertama, kedua, ketiga, sampai yang sekarang itu masih masuk ke generasi yang keempat gitu ya. Nah, dari generasi pertama ini, komputasi elektronik itu masih, apa ya, kayak jadul banget gitu ya, di tahun 1945 Indonesia aja baru merdeka tuh pada saat itu gitu. Terus, masuk tuh di generasi kedua ada mulai ada tuh batch processing system seperti tadi. Nah, terus seiring berjalannya waktu mereka, perkembangannya itu cukup, advantif gitu ya, di mana sistem operasi ini digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus melakukan, komunikasi secara online. Jadi mulai tahun 65 sampai 80-an itu udah mulai bisa online itu kan. Jadi dulu kan belum ada internet kan, jadi ini di dunia ya, bukan di Indonesia gitu. Mungkin di Amerika atau di Eropa tuh udah mulai menggunakan online di tahun sekian itu. Nah, terus sekarang generasi keempat mulai dari 80 sampai sekarang itu, udah banyak fitur, tampilannya tuh udah bagus gitu ya, ada, apa namanya, graphical user interface atau GUI gitu biasanya disebutnya. Karena kan kalau laptop zaman dulu tuh pasti, atau komputer zaman dulu tuh kayak tampilannya masih ya gitu-gitu aja gitu dan itu pun hanya melakukan, tugas-tugas tertentu gitu, jadi nggak sebanyak sekarang gitu kan fiturnya. Jadi kalau sekarang, sistem operasinya lebih update karena memang di-update sesuai kebutuhan, jadi lebih gampang dan lebih banyak fiturnya. Nah, ini adalah fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Jadi ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah memory management, yaitu memori yang menjadi, apa namanya, penyimpanan nantinya. Jadi sistem operasi ini membantu kita atau membantu si alat elektroniknya ini untuk menyimpan. Terus ada device management. Device management ini di mana mengatur, perangkatnya. Jadi mengatur kalau misalnya mouse itu, apa namanya, sebagai perangkat tambahan itu nanti bekerjanya seperti apa, misalnya ada keyboard atau printer sebagai perangkat tambahan itu seperti apa, seperti itu. Terus ada file management juga, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi pada dokumen. Jadi, dokumen ini tuh seperti apa sih bentuknya, misalnya ada yang bentuknya Excel, ada bentuknya Word, ada yang bentuknya PPT, seperti itu ya. Jadi itu kan beda-beda gitu, ada yang PDF. Nah itu tuh manajemennya tuh seperti apa, atau disimpannya tuh dalam bentuk yang seperti apa gitu. Terus yang keempat ada prosesor manajemen. Nah prosesor ini sendiri kan, mendukung proses multi programming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam waktu tertentu. Seperti tadi pengolahan data itu kan ada, prosesornya ya, jadi mana sih yang mau diproses lebih dahulu gitu. Nah, itu yang mengatur adalah sistem operasi. Ibarat kata dia itu yang, mengatur arus lalu lintas prosesnya, seperti itu. Nah, komponen sistem operasi ini ada 3, yaitu yang pertama ada file. File ini terbentuk atau dijalankan di sebuah sistem operasi, ya kayak biasa sih. Kan ada file Word, ada file misalnya file yang kayak aplikasi gitu ya, itu kan termasuk file ya. Terus, kernel. Kernel ini adalah perangkat lunak. Oh maaf, kalau file itu berarti lebih ke, apa namanya, yang tidak bisa atau bahan atau data yang diproses gitu ya. Kalau kernel ini adalah, software-nya atau aplikasinya gitu. Misalnya kalau, Word itu berarti kan filenya itu berupa kata-kata gitu ya, terus kernelnya itu si Microsoft Word-nya itu. Terus user interface yaitu adalah karakteristik antarmukanya, jadi yang, menampilkan atau yang ditampilkan di layar kita atau di monitor kita itu namanya user interface. Nah, karena, materinya sudah selesai, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan nanti kita akan diskusi di, grup WhatsApp. Sekian dari saya, semoga penjelasan kali ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.